Film dimulai dengan adegan kejar-kejaran antara seorang lelaki bernama Lorenzo atau pemeran utama di film ini dengan anak buah Gerbino, seorang preman lokal yang cukup disegani di sana. Diketahui Lorenzo menjadi buronan setelah dia memenangkan banyak sekali permainan judi di sana. Tak hanya itu, Lorenzo juga dikenal sebagai troublemaker di kotanya tinggal. Beruntungnya dia pun selamat dalam kejar-kejaran itu. Selain itu, Lorenzo juga diduga telah menjalin hubungan dengan seorang wanita, anak dari seorang saudagar kaya, namun orang tuanya sudah meninggal, yang bernama Pampiena. Esok harinya Lorenzo pun menaruh sepucuk bunga tepat di bawah kamar Pampiena. Lalu setelahnya Lorenzo pun diminta oleh seorang temannya yang bernama Dianeo untuk pergi sejauh mungkin, dikarenakan Gerbino dan anak buahnya sekarang sedang berada di rumahnya. Dia pun memberikan kudanya dan membiarkan Lorenzo pergi sejauh mungkin. Di sisi lain, seorang lelaki bernama Tindaro dipanggil oleh seorang anak kecil dan berkata bahwa bapak pendeta meninggal secara tiba-tiba. Tindaro pun segera menghampiri bapak pendeta itu, dan saat diperiksa benar saja bahwa dia sudah tak bernyawa lagi. Lalu seketika Tindaro pun mendengar sebuah suara yang memintanya untuk menggantikan bapak pendeta itu, cuy. Dan dia pun langsung membawa jubah pendetanya. Di sisi lain, Lorenzo menghampiri seorang warga lokal dan bertanya apakah terdapat tempat persembunyian yang aman di sekitar sana. Warlock itu pun menjawab bahwa di depan sana ada sebuah gereja. Lorenzo hanya butuh berpura-pura tuli dan juga bisu saja jika ingin tinggal di sana. Lorenzo pun langsung tancap gas dan pergi ke arah gereja itu. Karena tak jauh di belakangnya anak buah Gerbino memang masih mengejarnya. Setelah dirasa aman, Lorenzo pun bersembunyi dan memanjat pohon dan membiarkan kuda sahabatnya kabur. Namun sialnya, batang pohon yang dia naiki ternyata batang yang rapuh. Lorenzo pun akhirnya terjatuh dan mengalami pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Lorenzo yang masih dalam keadaan pingsan didatangi oleh 4 orang biarawati, dan mereka pun langsung membawa Lorenzo ke gereja. Para biarawati itu sepertinya sangat mengagumi ketampanan Lorenzo, yang memang sebenarnya emang sangat tampan, cuy. Ketika seorang biarawati yang bernama Suster Gabriel hendak akan memberi nafas buatan, tiba-tiba seorang biarawati yang dituakan di sana bertanya, apakah Lorenzo bisu dan tuli? Lorenzo pun berbohong dan mengiyakan jika dia bisu dan tuli kepada Suster Elizabeth itu. Setelahnya Lorenzo pun diminta untuk membersihkan diri, dan bangkainya saat Lorenzo lagi mandi, 2 orang biarawati yang tadi juga ikut mabar dong. Anjing. Dan ya kayaknya sih dapet lah ya secelup 2 celup ya kan. Di sisi lain, Pampiena terlihat sedang mengambil bunga yang sebelumnya diletakkan oleh Lorenzo. Lalu dia pun dipanggil oleh seorang wanita bernama Filomena dan mengajaknya untuk berdoa di gereja. Esok harinya Pampiena pun pergi ke gereja tempat para biarawati menemukan Lorenzo kemarin, yang notabene gereja itu adalah gereja milik ayahnya Pampiena. Di sana juga didirikan beberapa villa untuk kunjungan tamu-tamu terhormat. Lalu Pampiena bertanya siapa lelaki yang sedang berjalan itu, dan mereka menjawab bahwa itu adalah tukang kebun baru mereka yang dikirim dari Nirwana. Pampiena yang sebenarnya mengenal Lorenzo hanya tersenyum saat itu, karena rupanya Lorenzo kini sudah diamankan oleh pihak gereja. Pampiena pun lalu berpura-pura menjadi seorang biarawati agar bisa berdekatan dengan Lorenzo. Namun saat akan menemuinya, tiba-tiba biarawati yang lain menghampirinya dan membawanya ke tempat sepi. Pampiena yang cemburu akhirnya hanya bisa terdiam melihat kebersamaan Lorenzo dengan orang lain, cuy. Pada siang harinya di tempat tinggal Pampiena, kedatangan seorang bangsawan asal Rusia yang hendak akan melamar Pampiena. Bangsawan yang bernama Count Dimitri itu berbicara dengan Gerbino dan menyampaikan maksud kedatangannya. Gerbino pun menjelaskan bahwa Pampiena akan segera menikah dengannya. Count pun menapik perkataan Gerbino dan berkata bahwa Pampiena adalah jodohnya. Lalu mengata-ngatai Gerbino kalau dia hanyalah sebagai tikus. Karena ya emang sih Gerbino kan bukan kalangan bangsawan ya. Lalu Count pun pergi meninggalkannya. Ketika baru saja keluar, seorang pria yang merupakan pekerja di rumah Pampiena memberhentikan rombongan Count dan mengatakan bahwa Pampiena sudah menunggu kedatangan Count di villa orang tuanya.
dan dia pun memberikan sebuah petunjuk arah menuju Villa Pampina. Di sisi lain, seorang biarawati menghampiri kamar Lorenzo dan mengantarkan makan siang untuknya. Akan tetapi usut punya usut, ternyata para biarawati itu minta digeprek oleh Lorenzo yang katanya dikirim langsung dari Tuhan itu untuk memenuhi kebutuhan geprekan para biarawati yang rada-rada sableng. We know that this morning you met Sister Katerina in the orchard. Keesokan harinya, Pampina diajak Suster Catalina dan Suster Madalena untuk membawakan air untuk Lorenzo. Dua biarawati itu pun memberikan air dengan cara baik-baik. Namun saat giliran Pampina, dia menyiramkan air itu ke kepala Lorenzo karena masih kesal atas kejadian kemarin, cuy. Nah, di sini Lorenzo rupanya belum mengetahui bahwa biarawati yang ngocol itu adalah Pampina, cuy. Setelah mandi, Lorenzo pun dibawa ke kamar Suster Elizabeth yang sepertinya juga ingin merasakan muncratan susu kental manis milik Lorenzo. Pampina yang diam-diam mengikuti Lorenzo pun menjadi kesal. Namun lagi-lagi dia tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Count dan anak buahnya yang sedang menuju ke arah villa milik Pampina secara tiba-tiba dihadang oleh anak buah Gerbino. Harapannya tentu saja karena Gerbino tak ingin jika Pampina menikah dengan anak dari seorang bangsawan itu, cuy. Beruntungnya Count berhasil lolos meskipun semua anak buahnya dikalahkan. Namun rupanya Gerbino dan beberapa anak buahnya juga telah memblokade semua jalan menuju villa, sehingga Count pun kembali dihadang oleh Gerbino dan anak buahnya. Beruntungnya Count datang tidak dengan tangan kosong dan dia membawa sebuah senapan. Lalu dia pun membedil seorang anak buah Gerbino dan hal itu membuat Gerbino dan yang lainnya kabur kocar-kacir. Dan Count pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Dianeo atau sahabatnya Lorenzo bersama dengan teman-temannya, termasuk si bapak pendeta yang bernama Tindora itu, ternyata sedang dalam perjalanan menuju villa milik Pampina. Namun karena jarak yang masih cukup jauh dan matahari sudah mulai tenggelam, mereka pun berniat untuk beristirahat dan bermalam di tengah perjalanan. Lalu saat malamnya, Dianeo yang masih ting-ting mengalami mimpi basah sedang melakukan percangkulan dengan seorang wanita. Filomena yang mendengarnya pun langsung menyiram Dianeo dengan air seember. Karena merasa cemburu, Dianeo memimpikan wanita lain. Keesokan harinya, Pampi yang sudah gak sanggup lagi melihat Lorenzo yang seberai sana sini, memutuskan untuk menghampiri Lorenzo lalu memasangkan penutup mata kepada Lorenzo jika ia ingin mencipoknya. Setelahnya Pampina pun pergi dan meninggalkan sebujuk bunga yang biasa Lorenzo berikan dan sekaligus juga buat kode kalau ada dia di sana. Dan Lorenzo pun hanya bengong memikirkannya. Di sisi lain, rupanya Dianeo ngambek kepada Filomena atas kejadian semalam. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rombongan yang lain. Namun Filomena yang sebenarnya juga tak mau kehilangan Dianeo, dia pun mengikuti perginya Dianeo. Stop this sulking, please. Dion. Dianeo. Look at me. Dan karena suasana yang sangat sepi, mereka pun melakukan perhelatan akbar untuk pertama kalinya, cuy. Namun saat keadaan lagi kentang-kentangnya, mereka pun dipergoki oleh para bandit. Dan akhirnya mereka pun dibawa ke base camp para bandit, cuy. Dan ternyata di sana juga terdapat teman-temannya yang lain. Salah seorang temannya yang bernama Elisa diminta untuk memuaskan sang kepala bandit. Jupiter has not come yet. Him to come. Jupiter. Setelah selesai, Elisa pun mengatakan kepada Filomena untuk membuat para bandit itu konak. Shy. On the count of 3, you big 2. Dan ketika mereka sudah mulai mengecok telurnya, itu adalah waktu lengah mereka. Dan mereka pun mengambil kunci dari seorang bandit. Dan setelahnya mereka pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Pampina pun menghampiri biarawati Elizabeth dan memintanya untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Tak berselang lama,
Elizabeth pun mendatangi kamar Lorenzo yang saat itu dia terlihat masih tertidur. Elizabeth pun membisikkan sesuatu yang menyeramkan, dan alhasil Lorenzo pun terbangun dan teriak yang membuktikan bahwa dia sebenarnya bisa mendengar dan bisa berbicara cuy. Alhasil Lorenzo pun langsung diusir dari sana. Kasihan Lorenzo nih, udah hidup enak malah kena usir anjir. Lalu scene berpindah. Saat itu Count ingin beristirahat dan membasuh wajahnya. Namun tiba-tiba Elisa muncul dari dalam air dan mulai menggoda Count. Yang sebenarnya Elisa sudah tahu kalau Count ini adalah anak dari seorang bangsawan. Elisa lalu keluar dari dalam air yang saat itu sedang tak menggunakan apapun. Dan lalu dia pun mencipok Count dan ya, tentunya berakhir dengan adegan perkentuan di antara mereka cuy. Di sisi lain terlihat Lorenzo yang sekarang sudah dalam kondisi luntang-lantung dan sepertinya nggak tahu tujuan hidup. Lalu tak berselang lama, Pampena yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke kota tak sengaja bertemu dengan Lorenzo. Mereka pun terlibat cekcok saat itu dan membuat Pampi meninggalkannya. Namun Lorenzo tak tinggal diam, dia pun langsung mengejar kereta kuda Pampina. Lalu di saat yang bersamaan terlihat Tindaro yang akan menuju gereja lengkap dengan pakaian pendeta yang sebelumnya dia bawa dari gereja di kota. Tindaro pun lalu dipersilakan masuk oleh Elizabeth dan mereka mengobrol seperti biasa tanpa berpura-pura tuli ataupun bisu. Lalu tak berselang lama, Elizabeth meminta Tindaro untuk menunggunya di luar. Dan sesaat kemudian Tindaro pun diminta untuk masuk ke ruang pemandian. Rupanya Elizabeth lagi-lagi merasakan sakne yang tak tertahankan dengan Tindaro, sang bapak pendeta gadungan itu. Dan ya, terjadilah kegiatan yang sudah sangat dinantikan oleh Tindaro. Lalu beberapa hari kemudian terlihat Lorenzo yang sedang mengobrol di rumah mewah milik Pampena. Di sana mereka terlihat saling tersipu malu saat membahas masa depan. Lalu saat mereka sedang mengobrol di taman belakang rumah Pampina, Lorenzo merasa bahwa dia tak pantas dan sadar diri kalau ingin memacari Pampina, karena Pampina adalah anak dari seorang saudagar kaya yang sangat bergelimang harta. Sementara dirinya hanyalah pemuda pengangguran yang terkadang memiliki tingkat hoki yang cukup tinggi. Pampi pun menepik pernyataan bodoh itu dan mengajak Lorenzo untuk bercipokan dengan mata tertutup. Namun sayangnya tiba-tiba Gerbino dan pasukannya tiba-tiba datang. Dia rupanya panas hati ketika mengetahui Lorenzo sudah bermalam di rumah Pampina, dan akhirnya terjadilah keributan di antara mereka hingga akhirnya terucap oleh Pampina bahwa dia bersedia menikah dengan Gerbino jika mereka mau menghentikan keributan ini. Dan akhirnya Lorenzo pun dibawa dan ditahan di ruang bawah tanah oleh anak buah Gerbino. Keesokan harinya Pampi pun memberikan sebuah pilihan kepada Gerbino. Jika dia mau melepaskan Lorenzo, maka Gerbino bisa menikahi Pampina hari ini juga. Tak berselang lama Pampina pun mengadakan pengakuan dosa kepada pendeta Tindaro. Di sana Pampi juga bercerita bahwa dia sebenarnya hanya mencintai Lorenzo, lalu memberikan sekantung koin emas kepada pendeta itu untuk mengulur-ngulur waktu pernikahan mereka. Singkat cerita, acara pernikahan pun akan segera dilangsungkan. Pendeta itu menanyakan beberapa hal yang lumayan membingungkan bagi Gerbino. Segala harus mandilah sebelum nikah, potong kuku dulu lah. Pokoknya aneh-aneh dah. Intinya buat ngulur-ngulur waktu akad nikahan mereka aja. Di sisi lain terlihat Lorenzo yang sedang bersama dengan Count menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan Pampina. Mereka pun akhirnya sepakat dan mulai menghabisi anak buah Gerbino tanpa sisa. Hingga akhirnya tersisalah Gerbino seorang diri. Mereka pun taring di pinggir sumur keramat yang sangat dalam. Dan singkat cerita, akhirnya Gerbino pun tercebur ke dalam sumur itu. Dan harusnya sih nggak lama lagi bakalan ketam lah ya. Lalu Lorenzo dan Pampina pun akhirnya mereka dapat menjalin hubungan tanpa adanya orang kecot seperti Gerbino. Sementara Count sepertinya mulai kesemsem dengan kecantikan Elisa yang pokoknya sedep lah dipandang mata. Dan lalu film pun berakhir dengan happy ending. Ya, jadi inilah alur cerita dari film yang judulnya kalau gue sebutin aja langsung dolar kuning cuy. Jadi keterangan film dan linknya ada di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton filmnya sampai habis.
dan see you.